wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Anggraini dengan NIM 2011901134 dari lokal PAI 5D. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam. Adapun tujuan dalam pembuatan video kali ini ialah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fikih 1 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana, MPDI. Adapun dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis secara bahasa berarti baru, yang merupakan lawan kata dari kadim, yang berarti lama atau dahulu, yang menjadi sifat dari kalam Allah, yaitu Al-Quran. Karena hadis sebagai sabda Nabi Muhammad SAW yang bersifat baru, yakni didahului oleh sifat tidak ada. Adapun dalam kitab Al-Mustalah Al-Hadis karya Tahan Mahmud menyatakan bahwa hadis secara bahasa ialah sesuatu yang baru, yang dikumpulkan dari berbagai macam hadis sabda Rasul terhadap perbedaan menurut kias. Sedangkan dalam kitab Ulumul Hadis karya Nuruddin Tiro menyatakan bahwa hadis secara bahasa ialah kebalikan dari yang lama, yang digunakan sebagai bahasa yang fakta dilaporkan. Ada beberapa ulama yang membedakan antara hadis dan sunnah ini, yaitu dapat kita lihat dari perspektif historinya, yaitu sunnah dan hadis ini memiliki dua konsep yang berbeda, meskipun di antara keduanya itu terjalin jalinan yang erat. Sunnah memiliki makna pengertian yang lebih luas daripada hadis, bahkan dapat dikatakan bahwa sunnah itu lebih prinsipil daripada hadis, sebab sumber hukum kedua setelah Al-Quran ialah as-sunnah, bukan hadis. Sebagaimana dalam sabda Rasul, yaitu, aku turunkan dua perkara di antara kamu, yang kamu tidak akan sesat di antara keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Adapun persamaan dari keduanya ialah sama-sama merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan suri tauladan yang dinyatakan maksum atau bebas dari kesalahan. Sehingga dapat disimpulkan perbedaannya bahwa sunnah adalah jejak dan langkah Rasulullah SAW yang terbentuk melalui perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapannya. Sedangkan hadis ialah berita tentang ucapan, perbuatan, dan hal ilmuah Rasulullah SAW yang mana selain dicontohkan juga diberitakan. Adapun macam-macam hadis, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu hadis sahih. Sahih secara bahasa adalah lawan dari sakit. Sedangkan dalam ilmu hadis, hadis sahih adalah suatu hadis yang bersambung sanadnya dari permulaan sampai akhir, yang disampaikan oleh orang-orang yang adil, yang memiliki daya hafal yang sempurna, dan tidak ada perselisihan di antara perawinya yang lebih baik darinya, serta tidak ada ilat yang memberatkan. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hasan secara bahasa berarti al-jamal, yang artinya bagus. Hadis hasan ialah hadis yang bersambung sanadnya, disampaikan oleh rawi yang adil, memiliki daya hafal yang rendah, tidak rancu dan tidak cacat. Yang ketiga yaitu hadis daif. Daif secara bahasa berarti lemah, yang merupakan lawan kata dari qawi yang berarti kuat. Hadis daif secara bahasa ialah hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat, yang mana di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat hadis hasan. Yang keempat ialah hadis marfu. Hadis marfu ialah perkataan atau perbuatan atau ketetapan yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad SAW lantaran tinggi tingkatannya karena dihubungkan kepada Nabi Muhammad baik sanadnya bersambung atau tidak. Apabila seorang sahabat mengatakan bahwa Rasulullah bersabda begini atau melakukan ini, maka ini adalah hadis marfu. Hadis dan as-sunnah memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang mana fungsi hadis ini terwujud dalam beberapa bentuk. Yang pertama, berfungsi sebagai bayan al-tafsir atau menjelas atau merinci yang mujmal dan mengkhususkan yang umum seperti tata cara sholat, menizamkan zakat, dan hal lain sebagainya yang disebutkan dalam sunnah. Yang kedua, berfungsi sebagai bayan at-takri atau hukum yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian, hadis menjelaskan dan menguatkannya seperti contoh kasus li'an, yang mana hadis dan sunnah ini mewajibkan cerai bagi hubungan suami dan istri yang telah melakukan li'an.
Yang ketiga, berfungsi sebagai bayan at-tasyrih atau menetapkan hukuman tersendiri yang secara tidak jelas terdapat dalam Al-Quran. Contohnya seperti mengharamkan seorang wanita dengan bibiknya, memakan makanan hewan yang bertaring, dan lain sebagainya. Yang keempat, berfungsi sebagai bayan an-nasakh atau adanya dalil syarah yang dapat menghapus ketentuan sendiri karena datangnya dalil berikutnya. Contohnya seperti hadis yang diajukan oleh para ulama tentang wasiat bagi ahli waris, yang mana menurut mereka hal tersebut menasak firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Hadis bersubstansi hukum merupakan hadis yang dijadikan sebagai landasan hukum atau yang mengandung hukum. Contohnya seperti dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, setiap minuman yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap minuman yang memabukkan itu adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat dikatakan bahwa setiap minuman yang memabukkan itu adalah khamr dan status hukumnya adalah haram. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.